Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Sai. Nggih, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nggih, kenapa Gini telepon Bu saya? Sai, saya ada masalah tentang pembelajaran Mhm, di kelas, mhm, terutama melihat kondisi anak-anak itu. Kalau saya perhatikan pembelajarannya kok kurang menarik ya. Anak-anak itu mmm, kurang komunikatif, kemudian kurang semangat juga. Kira-kira kenapa ya Bu Sai? oke. Apa Bu Nining pernah melakukan aktivitas di luar ruangan? Ya, kalau aktivitas pembelajaran karena berkaitan dengan pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam, se apa itu sering saya arahkan anak-anak untuk pembelajaran langsung melihat objek di luar, mengamati lingkungan di sekitarnya. Tujuan saya yaitu salah satunya biar memberikan pemahaman ke anak bahwa pelajaran IPA ini mudah. Nah, ini kan menjadi salah satu kendala anak yang tidak menyukai pelajaran IPA, terutama fisika. Nah, makanya saya arahkan pembelajarannya banyak dilakukan di luar. Luar. Oh, gitu. Baik. Permasalahan kita, semoga pertemuan kita hari ini nih bisa menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi. Mungkin juga bisa untuk saya, pembelajaran saya di kelas sebelumnya. Nah, eh, permasalahan hari ini adalah siswanya kurang aktif nih Iya, di salah dalam satunya. kelas nih. Jadi ada mungkin kecurigaannya muncul dari metode yang Bu Nining gunakan. Nah, kira-kira apakah Bu Nining pernah melihat perbedaan sikap dan psikologis dari siswa ketika belajar dari luar sama di dalam? Pasti ada perbedaan. Kalau di ruangan dalam kelas mungkin mereka terbatas ya dalam hal pembelajaran, mungkin juga komunikasinya, cara mengikuti pembelajaran juga. Nah, di sini saya mencoba untuk membuat suasana pembelajaran terutama fisika biar menarik. Salah satunya saya gunakan pembelajaran di luar kelas, yaitu mengamati secara langsung. Hal ini tujuannya yaitu pembelajaran ini bisa memenuhi kebutuhan siswa dalam memahami pelajaran. Hmm, kira-kira apa saja fasilitas yang disediakan oleh sekolah untuk menunjang itu kalau di dalam kelas dan di luar kelas? Salah satunya yang pertama dulu ada kerjasama antara siswa dengan guru. Dalam hal ini yang pertama dulu yang perlu saya sampaikan dulu, ada kesepakatan di awal pembelajaran, biar tujuannya pada saat melakukan pembelajaran di luar itu bisa tertib, bisa lancar, kemudian bisa anak-anak mengikuti dengan baik. Nah, kemudian juga perlu dipilih tentang materi apa saja yang sekiranya didukung dengan peralatan, karena kondisi peralatan di sekolah kita ini kan juga terbatas. Jadi di sini juga salah satu tantangan saya untuk bisa membuat media pembelajaran atau alat peraga yang bisa membantu pembelajaran tersebut. Berkaitan dengan alat peraga. Kita kemarin itu ada pembelajaran dengan Bapak pengawas ya. Oke. Apa apa Bu Nining nggak mau berniat mencoba pembelajaran yang disebut Bapak pengawas kemarin tentang diferensiasi? Oh, pembelajaran itu sebenarnya itu salah satu metode pembelajaran yang menarik ya, terutama di kurikulum Merdeka. Ini menuntut bahwa guru harus lebih kreatif. Saya sangat tertarik seperti itu. Saya ingin mencoba pembelajaran secara berdiferensiasi. Kira-kira kalau misalkan Ibu mau mencoba kapan nih? Saya lihat untuk itu sesuai dengan jadwal pelajaran saya, insya Allah dilaksanakan hari Selasa ya Bu Sen. Selasa tanggal 3 Oktober. Tanggal 3 Nah, Oktober 3 Oktober. besok berarti ya? Iya. Oh
oke. Jadi saya perlu menyiapkan juga ya untuk alat-alat peraganya, sehingga nanti anak-anak bisa antusias, bisa membuat suasana pembelajaran lebih menarik, kemudian bisa terpenuhi pembelajaran kebutuhan dari siswanya, sehingga diharapkan pembelajaran untuk IPA bisa memberikan pengalaman, memberikan pengetahuan yang baru bagi siswa. Betul Ibu. Kalau begitu nanti kan ini tanggal 3 Oktober ya Bu ya, ada aktivitas itu kira-kira jam berapa ya Bu? Insya Allah jam 1 dan 2, jam ke-1, jam ke-2. Akan menggunakan metode apa Bu kalau boleh tahu? Metodenya discovery. Discovery learning. Diferensiasinya dengan produk. Ya, dengan produk, kemudian juga dengan pemanfaatan digital. Salah satunya dengan menggunakan internet. Begitu. Jadi literatur dari anak-anak bisa bersumber dari buku paket yang dimiliki, yang ada di perpustakaan, kemudian bisa dibantu dengan menggunakan e-book ya, e-book, kemudian bisa dari literatur dari internet, sehingga wawasan anak-anak tentang teori yang disampaikan materinya bisa bervariasi, sehingga pengetahuan mereka semakin banyak. Wah, saya nggak sabar menunggu hasil percobaan. Nanti kalau jenengan berhasil, saya siap Ibu untuk ikut mencoba juga. Terima kasih juga. Saya juga tetap belajar. Jadi yang di sini ditekankan, yang belajar bukan hanya siswa, tetapi guru belajar. Sesuai dengan mutunya, belajar sepanjang hayat. Betul Ibu. Oke, siap. Setelah itu kita akan ketemu lagi tanggal berapa nih Bu? Insya Allah tanggal 5 bisa. Saya untuk review ya. Mereview. Baik. Terima kasih ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya mau minta izin untuk melakukan kegiatan supervisi coaching dengan ahli. Insya Allah bisa. Oh ya, sudah diberitahu orangnya. Kita sudah janji. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Semoga kita hari ini dalam kondisi sehat, dalam kondisi keberkahan, dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sebagai untuk sujud syukur. Semoga pembelajaran bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Pada ketua kelas bisa berdoa. Mari kita berdoa sesuai dengan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai, Bu Neni sapa dulu. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai, halo. Halo, hai. Semangat pagi. Pagi. Tetap semangat luar biasa. Biar tambah semangat, kita lakukan tepuk ya untuk persiapan belajar kita. Tepuk tangan 1. Yes. Tepuk tangan 2. Oke. Tepuk tangan 3. Semangat. Tepuk tangan 4. Konsentrasi. Tepuk tangan 5. Siap belajar. Biar tambah semangat, 2 kali tepuk tangan 5. Siap belajar. Oke, terima kasih. Oke, pada
yang sudah Bunda siapkan, di mana di sini ada alat-alat yang terdiri dari apa saja? Ada yang tahu nih? Penggaris. Kemudian ini penggarisnya bisa berupa plastik, ada yang dari kayu. Ini meteran atau meteran. Ini jangka sorong. Ini mikrometro. Nah, ini ada beberapa alat ukur yang mengukur tentang besaran panjang. Nanti kalian akan mengukur pada benda-benda yang Bunda siapkan, diantaranya kelereng, bola, kemudian siki, petis, atau mungkin nanti dari alat-alat yang ada kalian bawa, seperti sana ada Marina. Nah, nanti bisa mengukur diameter dari foto, ya. Sebelum kita lakukan aktivitas itu, ini akan menyampaikan tentang materi pengukuran. Nah, kita lihat bahwa dari zaman dahulu pengukuran itu sudah dilakukan oleh manusia, bisa dilakukan secara alami maupun secara modern saat ini. Kalau alami dulu kita menggunakan pengukuran dengan cara apa? Dengan menggunakan jengkal, menggunakan salah satu yaitu alat tubuh kita. Ada yang jengkal, ada lagi selain jengkal? Kaki, langkah kaki. Tetapi pengukuran itu ternyata tidak mempunyai hasil yang sama antara orang satu dengan orang yang lain. Kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Karena kaki dan tangan berbeda. Tangan berbeda, ukurannya berbeda. Contoh seperti Rati, postur tubuhnya tinggi, kemudian dengan Amel yang agak mungil. Nah, nanti pengukuran menggunakan tangan dengan menggunakan kaki hasilnya akan berbeda. Nah, inilah kelemahannya. Maka untuk bisa mendapatkan hasil pengukuran yang lebih baik digunakan alat ukur. Apakah kalian pernah melihat alat ukur dalam kehidupan sehari-hari? Pernah. Ini contoh salah satunya ada ampermeter, kemudian ada jangka sorong, ada penggaris, kemudian di sini ada pengukur waktu. Oke ya, oke. Terus, oke. Sebelum kita mempelajari itu, di sini ini akan ada pertanyaan, yaitu yang disebut dengan pertanyaan pemancing, itu memancing pertanyaan. Ada rasa ingin tahu mengapa sih kita melakukan pembelajaran pengukuran, manfaatnya apa? Nah, di sini ada pertanyaan pemancing. Menurut kalian, jika kita membuat kue kemudian takarannya tidak sesuai, apa yang akan terjadi? Oke, bantah atau keras. Yang lainnya tidak sesuai itu dalam artinya apa ya? Oh, tidak sempurna. Kemudian yang lain rasanya tidak enak. Oh, rasanya kurang enak. Makanya di sini inilah contoh salah satu bahwa dalam membuat kue yang simpel, apalagi seperti seorang wanita, ibu atau kalian yang suka hobi membuat kue, harus ada takarannya.
Kompensi. Kalau untuk kita mengisi bahan bakar minyak ada ukurannya ya, tidak boleh sembarangan, harus ada ukurannya. Kemudian yang kegiatan yang B, mengukur berat badan. Ada kegiatan apa ini? Posyandu. Oke, pinter. Lanjut yang gambar C. Mengukur sembako yaitu pada kegiatan di pasar jual beli. Bisa membeli sembako berapa kilo? Ini kelihatannya mengambil sampai cabai. Terakhir, mengukurlah. Apakah kalian punya? Apa isinya? Ada? Apakah pengukuran hanya apel saja? Tidak. Bisa menyebutkan alat ukur lain selain pasir untuk waktu? Yang ini HP. Oke. Bukti kalian sudah tidak asing lagi dengan alat ukur. Nah, sekarang kita harus tahu apa ya itu pengukuran. Mungkin ada yang bisa menyampaikan pendapatnya dari kegiatan dan kehidupan sehari-hari. Tadi sudah ditanyakan apa itu pengukuran. Pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi atau kapasitas, biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Oke, terima kasih. Contoh, misalkan pengukuran di sana ada gambar pensil warna. Kemudian ada alat ukurnya apa di sini? Atau mistar. Mistar ini dilengkapi dengan adanya skala. Kalau Anda lihat di sana itu menunjukkan pada skala berapa panjangnya dari ujung sini sampai ke sini? 11. Satuannya sentimeter. Jangan sampai meter dulu ya. Nah, sentimeter. Oke. Jadi, ini proses membandingkan objek dengan alat ukur standar. Oke. Untuk membahas tentang pengukuran, kita lanjut yang berikutnya yaitu tentang macam-macam alat ukur. Oke. Nah, untuk bisa mempelajari lebih mendalam tentang alat-alat ukur, ini ditampilkan pada slide ini ada beberapa kegiatan yang menggunakan alat ukur. Aktivitas yang pertama yaitu kalian bisa mencari informasi mengenai nama alat-alat ukur tersebut pada gambar yang disamping, kemudian dituliskan pada tabel di sampingnya, kemudian dituliskan kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya beri waktu sekitar 15 menit. Ini ya. Sebagai hasilnya sudah kan nanti bisa dibaca tulisannya. Kita 1.1 dari kelompok yang sudah selesai mengerjakan bisa menyampaikan pendapatnya dan mempresentasikan ke depan kelas. Oke, kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2.
cekat. Waalaikumsalam. Sebelum menjelaskan jawaban kami ingin memperkenalkan diri dari saya Dewi Muskira Anggraini dari kelas 10. Kalau saya nama saya Marina dari kelas 10. Untuk jawaban nomor 1, ini dinamakan Raja Paus. Kegunaannya ialah untuk mengukur massa benda atau zat. Kemudian yang nomor 2, namanya ialah meteran. Meteran digunakan untuk mengukur panjang. Yang selanjutnya, yang ketiga, namanya stopwatch. Gunanya untuk mengukur waktu. Yang selanjutnya, D, termometer. Digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Selanjutnya, E, avometer. Digunakan untuk mengukur kuat arus dan tegangan listrik. Yang selanjutnya, F, namanya luxmeter untuk mengukur intensitas cahaya. Selanjutnya G, untuk mengukur diameter panjang dan tebal benda. Yang E adalah speedometer untuk mengukur kelajuan kendaraan bermotor. Yang selanjutnya densimeter untuk mengukur tekanan darah. Dan selanjutnya gelas berukur untuk mengukur volume bahan masakan. Yang selanjutnya mikrometer sekup untuk mengukur diameter benda. Yang terakhir pengukuran tekanan ban untuk mengukur tekanan udara dalam ban. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk terima kasih sudah menyampaikan hasil pengamatan tentang beberapa alat. Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Apakah ada yang berbeda? Mungkin atau ada yang menambahkan tentang nama alat ukur dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu menggunakan alat ukur dengan besaran panjang, diantaranya yaitu dengan menggunakan jangka sorong. Oke, di sini ada beberapa alat yang sudah disiapkan. Ada beberapa alat yang digunakan untuk mengukur besaran panjang. Kemudian ada apa ini? Kamera, kemudian ini jangka sorong, kemudian yang mikrometer 1 mikrometer. Oke. Sebelum kita melakukan aktivitas, ini mau memberikan penyampaian untuk penggunaan alat ukur jangka sorong. Oke, jangka sorong ini ya salah satu bentuk alat ukur, di mana jangka sorong itu merupakan suatu alat ukur yang memiliki bentuk seperti ini. Nanti ada gambar. Ada 3 fungsi pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Yang pertama yaitu pengukuran panjang bagian luar benda. Kemudian yang kedua, pengukuran panjang bagian rongga dalam benda. Kemudian yang ketiga, pengukuran kedalaman lubang dalam benda. Jadi nanti kita bisa menggunakan benda atau objek yang bisa diukur dengan menggunakan jangka
ini ada bagiannya yang disebut dengan rahang dalam. Rahang dalam seperti ini rahang dalamnya. Kemudian ada skru pengunci seperti bagian ini ya, bagian ininya untuk mengunci biar tidak mengalami pergeseran. Kemudian ada rahang luar. Rahang luar digunakan untuk mengukur bagian luar dari suatu benda. Kemudian ada skala terdiri dari skala utama. Skala utama yang ini di sini dilengkapi dengan angka-angka dengan skala. Ada yang bagian skalanya atas, ini satuannya adalah sentimeter. Kemudian yang bagian bawahnya adalah skala inci. Ya. Kemudian ada berikutnya adalah skala kecil atau skala nonius. Nanti bisa dilihat pada masing-masing kelompok. Kemudian ada pengukuran kedalaman. Pengukuran kedalaman ini bisa dilihat dari sini. Ini bisa ditarik untuk mengukur kedalaman suatu benda, contohnya pada tabung reaksi atau botol. Karena pada bagian kedalaman ada dari luar bisa menggunakan mitas, tapi kalau dari dalam bisa dibantu menggunakan jangka sorong. Kemudian yang di sini pada jangka sorong itu ada tata cara pengukurannya. Kita perhatikan ada skala utama yaitu pada bagian ini. Nanti bisa kalian lihat ya, ada skala utama. Kemudian ini tadi namanya apa? Skala nonis. Nah, skala untuk utama itu kita perhatikan satuannya sentimeter. Cara pembacaannya nanti kita mengambil dulu objeknya, kemudian kita letakkan pada rahang bawah. Pada rahang bawah ini usahakan bendanya tidak sampai jatuh. Kalau misalkan kita gunakan di sini, nah kita bendanya mengambil dari bola, ini usahakan bolanya jangan sampai jatuh. Nah, untuk bisa mengunci biar posisinya tetap dengan menggunakan apa ini pengunci. Nah, itu nanti biar kondisinya tidak lemas. Sudah diperhatikan. Pada skala nonius ada angka 0. Ini sebagai acuannya. Angka 0 ini menunjukkan skala utamanya pada skala berapa? Skala berapa? Pada angka 2. Angka 2 tetapi lebih. Ya. Nah, lebihnya ini dicari pada skala nonius dengan skala utama yang satu garis. Yang satu garis. Artinya dari atas sampai ke bawah itu yang segaris. Perhatikan di sana, ada banyak garis. Kalian perhatikan untuk pengamatannya, diusahakan pada waktu melihat kita harus dalam posisi lurus, jangan sampai miring. Nanti kalau miring sudah ada kesalahan pengukuran. Jadi yang baik di bagian depan. Jadi seperti ini, pas depan penglihatan kita. Dilihat di sini yang segaris yaitu bisa dibantu pada skala ke-6, skala nonius. Nah, kita tulis dulu untuk pengukurannya. Kita tentukan dulu skala utama. Berapa skala utamanya tadi? 2. 2 apa? Hasilnya 2 cm. Nah, 2 cm tetapi tidak tepat, ada lebihnya sedikit. Nah, lebihnya ini dilihat dari skala yang kecil, yaitu skala nonius. Skala nonius ini kita lihat ternyata yang berkimpit garis skala utama dengan nonius itu yang segaris ada pada skala yang ke-6. Nah, pengukuran kalau di dalam satuannya di skala utama itu 1 cm dari 0 ke 1. Ternyata masih dibagi menjadi skala yang lebih kecil. Dibagi menjadi berapa skala ini? 10. Ternyata dari 10 ini nilainya 0,1. Ternyata satu skala kecil 0,1 masih dibagi 10 lagi. Maka bisa dilihat dari skala noniusnya dibagi menjadi
Oke? Kalian sudah melaksanakan pembelajaran pengukuran dengan mengerjakan pelajaran fisik dengan baik. Dan ini kita akan melakukan feedback, yaitu terkait untuk pembelajaran hari ini. Apakah kalian mengalami kesulitan? Apakah dalam pembelajaran hari ini ada manfaat untuk kalian? Nah, manfaatnya salah satunya apa? Jadi sampaikan manfaatnya. Bisa mengetahui lah Bisa mengetahui cara mengukur cara mengukur dan dengan alat ukur misalnya. Oke, terima kasih. Oke, sebagai refleksi nanti Bu Neneng akan memberikan lembar isian tentang refleksi pembelajaran pada hari ini. Silakan kalian mengisi bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi hari ini. Oke ya, saya ketikkan untuk masing-masing siswa. Selamat bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi pelajaran ini? Ini menyampaikan bahwa untuk pembelajaran pada hari berikutnya kita akan membahas tentang aturan angka penting. Nah, di mana nanti pada aturan angka penting ini merupakan suatu materi yang penting dalam hal pengukuran. Ya, demikianlah untuk pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya dari minta maaf sebesar-besarnya kalau selama menurut pembelajaran ada hal-hal yang kurang berkenan atau kurang dekat. Insya Allah kedepannya menjadi penyemangat untuk Bu Neneng bisa menyiapkan pembelajaran ini lebih baik lagi. Dan terima kasih atas semua kerjasamanya, partisipasinya untuk anak-anak semuanya. Kita beri applause untuk hari ini. Bukti pembelajaran. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya kemarin itu setelah menemani ibu melakukan kegiatan supervisi coaching itu bagus ibu. Kira-kira apa kesulitan ibu yang ibu alami di dalam kelas selama kegiatan pembelajaran berdiferensiasi? Alhamdulillah pada waktu kemarin pelaksanaan itu anak-anak bisa melaksanakan dengan baik dan lancar. Tapi ada beberapa hal yang bisa Jadi kendala. bisa menjadikan kendala. Diantaranya yang pertama yaitu mungkin peralatan yang kurang memadai. Kemudian yang kedua interaksi dari anak yang mungkin perlu pembelajaran untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Ada rasa keraguan, belum percaya diri untuk bisa menyampaikan pendapatnya. Kemudian anak merasa takut untuk mencoba. Kemudian juga mungkin dalam menuliskan data hasil pengamatan mereka juga belum bisa dimasukkan ke dalam data pengamatan. Apa ibu pernah mencoba aplikasi Canva sebagai bentuk laporan pembelajaran? Nah, untuk yang Canva ini Belum ya. Mungkin bisa digunakan juga untuk diferensiasi produk. Kira-kira ibu merasa gimana? Bahagia enggak dengan berdiferensiasi? Alhamdulillah dengan pelaksanaan diferensiasi ini bisa memberikan metode pembelajaran yang baru menurut saya, dan di dalamnya bisa membangkitkan suasana pembelajaran lebih menarik. Kita bisa mengetahui kebutuhan siswa, kemudian bisa mengetahui minat dari siswa, kemudian kemampuan dari siswa antara satu dengan lainnya bisa berbeda. Nah, mungkin ini salah satu tantangan kita harus bisa memahami karakter dari siswa tersebut.